Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasilina ila al-imam muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'amihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin naqala. Baik, kita lanjutkan ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu qala salasun la tudraku bisalasin al-ghina bil muna wasyababu bil khidabi wassihhatu bil adwiyati. Wa an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, dan dari perkataan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, qala, beliau berkata, salasun la tudraku bisalasin, tiga macam tidak dicapai dengan yang tiga. Ada tiga perkara yang tidak bisa dicapai dengan tiga perkara tersebut. Apa itu? Al-ghina bil muna. Yang pertama, kekayaan tidak akan pernah bisa dicapai dengan angan-angan atau tulul amal. Kekayaan tidak akan pernah bisa dicapai dengan angan-angan. Kalau kita punya kepengen begitu, umpama begitu, kepengen jadi orang kaya, nggak bisa kita cuman angan-angan doang, ngayal doang, ya, tulul amal apa namanya itu, cuman berhayal doang, nggak bisa. Ya, harus ada ikhtiar serta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita jadi orang kaya, nggak jadi orang kaya, urusan Allah. Pastinya kita tetap harus ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu ya. Jadi kalau cuman tibang angan-angan doang, kepengen doang, hayalan doang, nggak bakal bisa kaya ya. Pengen kaya tapi ngejedok aja begitu, nggak bakal bisa kaya begitu ya. Jadi kalau seseorang pengen gitu dirinya menjadi orang yang kaya dalam hal harta, maka nggak cukup dia hanya berangan-angan saja, nggak cukup dia hanya hayalan saja, harus ada usaha, harus ada ijtihad. Tapi apapun usaha kita, ikhtiar kita, ijtihad kita, hasilnya tetap harus kita sandarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita nggak kecewa ya. Semua keinginan kita itu harus kita sandarkan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita nggak kecewa. Andai kata tidak terijabah, andai kata kepengennya kita, kemauannya kita nggak bisa ditunaikan, nggak bakal kecewa. Karena dari awal kita sudah sandarkan semua kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen jadi orang kaya? Pengen. Tapi tetap semua itu yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak usahanya lancar? Pengen. Tapi tetap semua itu ketentuannya ada pada iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Yang nge-Grab, pengen gak orderannya banyak? Pengen pasti. Tapi semua kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada bahasa dari awal seperti ini, maka tidak akan pernah kecewa
saat yang kita inginkan tidak tersampaikan. Betul gak? Kita pengen jadi orang kaya, tapi kita sandarkan kepada Allah. Ya, saya sih pengen jadi orang kaya. Begitu. Ya. Pengen, tapi semua kembali kepada ketentuan Allah. Saya ikhtiar, ya, secara manusiawi saya tetap ikhtiar begitu, ya, tetap ikhtiar, tetap berusaha, tetap berjuang, dan juga diiringi dengan ibadah serta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun urusan saya jadi kaya enggak jadi kaya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari awal ada bahasa seperti ini enggak bakal kecewa kita. Ya, enggak bakal kecewa aja. Ya, enggak bakal kita mengeluh. Ya. Maka salah satu penyebab orang mengeluh itu karena tidak disandarkan kepada iradahnya Allah, yaitu kemauannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen jadi orang kaya tapi nggak bersandarkan kepada Allah, maka saat dia nggak jadi kaya, maka dia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Allah, saya kan udah usaha, saya kan sudah sholat, saya kan sudah doa, nanti ngitung-ngitung tuh. Kalau kemauan kita semua nggak kita sandarkan kepada Allah, bakal kecewa, bakal ngitung-ngitung ibadah kita, bakal demo kita kepada Allah. Mulai dihitung-hitung tuh ibadah kita. Saya kan sudah sedekah, katanya dari dalam agama disuruh sedekah biar rezeki banyak. Saya kan sudah sedekah, katanya disuruh sholat biar dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kan sudah sholat. Tuh udah mulai diungkit-ungkit tuh. Kenapa? Kecewa. Kenapa orang bisa kecewa? Karena setiap kemauannya, setiap keinginannya tidak disandarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bikin orang kecewa itu, ya, yang bikin orang kecewa itu adalah sesuatu yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepengennya kita nggak disandarkan dengan iradahnya Allah. Kemauannya kita, cita-cita kita nggak kita sandarkan kepada kemauannya Allah. Akhirnya apa? Saat kemauan kita tidak terkabul, kita akan menyalahkan Allah dan menyalahkan amalan kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kan sudah sholat, saya kan sudah zikir, saya sudah sholawat, katanya sholawat ngebuka rezeki. Mana buktinya? Mulai demo nih orang, saudara. Mulai demo. Kenapa? Karena dari awal tidak mensandarkan keinginan dia kepada iradahnya Allah, kemauannya Allah Subhanahu. Hati-hati. Kalau kita udah mulai ngitung-ngitung ibadah kita, ya, nggak ditabokin malaikat bagus. Enggak bahasanya, ya, tong sholat berapa tahun sih tong? Lu sholat 20 tahun ada? Enggak sih, baru hijrah. Oh, baru hijrah. Sholawat ente berapa sehari? 70.000? 100.000? Enggak sih. Ya kalau ingat aja, ya, kata malaikat. Enggak usah ngitung-ngitung ibadah lu. Makanya dari awal bukan banyaknya ibadah yang kita lakukan kepada Allah untuk menghasilkan satu keinginan kita, bukan. Kalau semuanya itu diukur dengan jumlah ibadah, ya pasti akan dikabulkan kita punya keinginan. Belum sampai, saudara. Ya, belum sampai. Harus kita sandarkan kepada ketentuan Allah. Kalau bicara tukang dagang, maunya habis apa enggak habis dagangannya? Kalau ditanya tukang dagang nih, tukang dagang, tukang gorengan, pengen habis apa pengen sisa? Pengen habis. Maunya pengen habis, tapi saya sandarkan kepada kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata dagangan saya enggak habis, saya enggak bakal kecewa. Kenapa? Karena di awal saya sudah sandarkan kepengen saya dengan kepengennya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen, Allah nggak pengen, jadi nggak? Nggak jadi, saudara. Kita nggak pengen, Allah pengen, jadi nggak? Jadi, saudara. Saya mau tanya di sini, ada yang pengen mati nggak? Nggak ada. Kalau Allah pengen, jadi, saudara. Kita pengennya sehat, tapi Allah bilang sakit loh, sakit nggak? Orang bunuh diri, lompat dari apartemen, dia pengen mati, gue pengen mati. Tapi Allah bilang dalam iradahnya, gue nggak pengen lu mati. Patah doang kakinya, nggak mati. Udah bahaya, bunuh diri lagi, gue pengen mati aja dah. Allah bilang belum waktunya lu mati. Nggak bakal mati-mati, saudara. Apa? Kembali kepada iradahnya Allah, kemauannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Jadi kalau maunya kita semua juga pengennya banyak.
Ya, kalau bicara doa nih, doa maunya kita, oh banyak, mau punya rumah, mobil, oh maunya banyak. Ya Allah ya Rabb, saya berdoa kepadamu ya Allah sesuai dengan apa yang kau inginkan ingin berikan kepadaku. Saya redha, saya ikhlas. Ya, makanya kalau yang kita pengenin, ya, enggak kita sandarkan kepada ketentuan Allah, kita bakal maksain, saudara. Bakal maksain gimana ceritanya kita punya. Betul gak? Dulu mungkin jalan kaki. Ya, jalan kaki. Suatu saat sekian tahun dikasih motor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ketentuan Allah apa keinginan kita? Keinginan kita serta ketentuan kita mau, Allah mau, jadi gak? Jadi dikasih motor, ya Allah pengen motor nih, dikasih motor sama Allah, Allah mau, pas kebetulan tuh, sepakat tuh antara keinginan kita dengan iradahnya Allah. Ya Allah ya Rabb pengen motor nih ya Allah, iya buat kesono kesini, kalau majelis ta'lim, buat ke pasar nganterin bini begitu. Allah bilang gue mau, apa yang lo mau kita sama-sama mau, diwujudkan sama Allah, dikasih motor, jeger. Dari mana ke jalannya? Betul gak? Udah punya motor, dia bilang begini, ya Allah pengen punya mobil ya Allah. Allah bilang tunggu, jatah lu 5 tahun lagi baru punya mobil. Mau maksain kayak gimana juga, ya kalau Allah belum tentuin punya. Punya gak kira-kira? Enggak punya, saudara. Ya, makanya ini kita belajar tasawuf ini. Ini kayak begini belajar tasawuf. Nasaihul ibad itu kebanyakan tasawuf isinya. Ya, ada athar, ada khobar, ada hadis Nabi, ada perkataan para alim ulama, para sahabat. Ya, ini salah satunya adalah perkataan Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, begitu. Jadi nggak bisa tuh kita kepengen sesuatu, ya, cuman bil muna, yaitu cuman angan-angan doang, nggak bisa. Ya, cuman angan-angan doang. Ya Allah pengen makan, pengen doang. Angan-angan aja ngayalin KFC, pizza. Tapi nggak jalan ke KFC, dapat nggak? Ya nggak dapat. Ya nggak, minimal ada usaha. Ya nggak. Ustaz Hasbi nih, ya Allah pengen makan gorengan yang enak deh, goreng serabi umpama, tapi gue malas jalan. Harus ada usaha, Ustadz. Ngapain? WA si Endang, Dang tolong lu ke Gang Kancil. Usaha gak? Ikhtiar, nggak bil muna, nggak angan-angan doang. Kalau angan-angan doang, pengen serabi, pengen kue ini, angan-angan doang, ngayal doang, insya Allah sampai botak nggak bakal datang tuh. Jadi nggak bisa Pak, harus kita ini tinggal di dunia, ya harus pakai ikhtiar. Kalau kelas kita harus pakai ikhtiar. Ada gak orang yang gak pakai ikhtiar? Ada gak? Ada gak ulama aulia gitu yang gak pakai ikhtiar? Ada gak? Ayo, ada gak kira-kira? Tiba-tiba ting gitu, ada gak? Ada. Ya, ada. Karena mereka nggak perlu, karena mereka itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu kelasnya udah beda. Magamnya al-arif billah, al-alama al-arif billah. Jadi kalau ada ulama disebut al-alama, itu namanya alamatul wali. Kalau ada ulama disebut depan namanya itu al-alamah, Al-Habib Umar, itu ada tanda kewalian di dalam dirinya. Makanya nggak sembarangan kalau nyebut kiai, nyebut ustadz, nyebut habib pakai al-alama al-arif billah. Kadang-kadang ada MC itu yang lebay juga. Al-alama al-arif billah, kiai pulan-pulan, al-alama al-arif billah, ustadz pulan-pulan. Aduh, saya bilang, ini orang ngaji apa kagak? Al-alama al-arif itu disebut dengan ulamaul hukama, ulamaul ma'rifat. Yang mandangnya nggak pakai mata, tapi mandangnya pakai hati. Karena kebersihan riyadhah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masalah kita, posisi jantung kita tahu dia. Sallu ala Muhammad. Ente lagi galau tahu, ente lagi punya utang dia tahu. Makanya kalau ketemu sama ulama-ulama khas, ulama-ulama yang kayak begini, ulama-ulama al-hukama, jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Dia tahu apa yang terjadi dalam keadaan diri kita. Dia tahu keadaan hati kita. Lu tukang bohong, tukang dusta, tukang tipu, dia tahu dia.
Nah, ini orang jujur tahu tuh ulama. Ya, itu namanya allama al-arbillah. Makanya jangan macam-macam sama ulama. Ya, ada ulama-ulama yang khos kayak begitu, yang kita nggak berani ngomong. Ya, kalau macam kita nggak tahu yang dia lihat itu nggak bisa kita lihat, karena mereka itu melewati beberapa hijab. Ini kita punya hijab nih antara kita dengan bangsa jin, ya, kita dengan bangsa malaikat itu nanti dibahas. Antara kita dengan jin itu punya hijab, Pak, yang nggak bisa kita tembus kecuali dengan beberapa cara yang diajarkan oleh para alim ulama. Jadi ada magom-magomnya tertentu. Ya, ada magom-magomnya tertentu. Tapi kalau kayak Qutbil Irsyad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bukan cuma ngelihat bangsa jin, tapi bangsa jin minta belajar sama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Pertama kali yang diajarkan sama beliau bukan bangsa manusia, tapi bangsa jin, yang minta belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang punya Ratibul Haddad. Ya, begitu. Jadi bangsa-bangsa jin kayak begitu, udah jadi lalapan sama dia. Ya. Tapi kalau kita itu dari antara melihat, feeling, rasa, itu harus bedain. Nah, itu belajar lagi kita pada ilmu kejiwaan, ya. Gitu. Terka-terka beda tuh. Kalau ini betul-betul tembus kelihatan kayak begini. Bangsa-bangsa lain bukan terka-terka, bukan perkiraan, enggak, bukan. Ya, maka orang-orang khasais begitu. Kemudian selanjutnya wasyababu bil khidha. Dan yang kedua, ya, tidak akan pernah tercapai begitu ya, kembali muda dengan disemir rambut. Mau umurnya tua kayak gimana, disemir nih biar hitam lagi, tetap aja tua. Betul gak? Tetap aja tuh tua. Makanya yang bagus itu anak muda berjiwa orang tua. Yang jelek orang tua berjiwa anak muda. Pakainya lepisan, enggak, lepisnya udah gitu bolong-bolong lagi. Umurnya udah 70 tahun, lepisnya bolong-bolong kayak anak muda. Kaosnya kaos metal semua. Wah, nyanyi melulu, dangdutan baik. Udah wayahna istighfar, taubatan nasuha. Telat. Kalau kata dibilang orang Betawi, badungnya telat lu. Betul gak? Udah wayahna umur segitu mah, udah waktunya ibadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul gak? Ya, makanya kalau ada anak muda nih, pakaiannya kayak orang tua, kokohan, sarungan, ya, gayanya, model duduknya aja, ngomong bicaranya kayak orang tua, itu jiwa orang tua, itu cakep anak muda kayak begitu. Ya, makanya kalau orang berilmu walaupun muda, tapi terlihat tua. Ya, dalam satu makalah dikatakan al-alimu kabirun wa in kana hadasa. Orang alim itu akan terlihat tua walaupun usianya muda. Iya. Karena dia udah terbang, Pak. Udah terbang melampaui masa-masa orang-orang tua yang lain, udah melampaui karena kebanyakan ilmu. Modelnya kayak orang tua, gaya duduknya, cara ngopinya, ngerokoknya, cara bicaranya, pembahasannya. Begitu al-alimu kabirun wa in kana hadasan. Orang alim itu walaupun dia akan terlihat tua saat walaupun usianya muda. Begitu. Maka nggak bakal bisa muda lagi, Pak. Walaupun rambut kita disemir, ini rambut udah ubanan disemir hitam, tetap aja nggak bakal berubah menjadi muda. Tua mah tua aja udah. Ya, ini yang muda-muda nih bakal tua nanti. Saya bakal tua kalau nyampe insya Allah. Ya, kalau nyampe tuanya jelek kayaknya. Kalau nyampe kira-kira lu bayangin deh, tua lu kayak gimana? Lu bayangin deh ntar pulang. Kulit udah mulai mengkerut, rambut sudah mulai memutih, gigi sudah mulai copot-copot, ya, kemudian tenaga energi badan udah nggak kayak dulu, pasti berkurang, penyakit udah mulai datang,
Makanya kalau dia usia 50 tahun ngomongnya penyakit mulu. Enggak di masjid, enggak di musola, enggak di tongkrongan. Ngomongin penyakit mulu. Ini kaki aneh sekarang. Ya capek deh. Betul nggak? Iya. Bakal berkurang Pak energi kita, nggak kayak dulu. Dulu mungkin bisa begadang, sekarang nggak bisa begadang, nggak kuat. Dulu mungkin kena kipas angin kuat, sekarang kena kipas angin, aduh, tolong dong sonoin. Meriang aneh nggak kuat. Kenapa? Udah syekhan, udah tua. Yang muda bakal tua, yang tua bakal modar, bakal mati. Kapan lagi kita ibadah kepada Allah? Maka nggak bakal pernah bisa kita menyulap diri kita untuk menjadi muda. Enggak, kalau udah segitu umurnya udah segitu, 40 ya 40 tahun, 60 ya 60 tahun, 70 ya 70 tahun. Enggak bisa kita semir rambut terus berubah jadi muda. Lah, tenaga nggak bisa dibohongin, betul nggak? Ya kan? Iya. Begitu. Kemudian yang terakhir wasihhatu bil adawiyah. Ya. Kesehatan itu tidak akan pernah bisa dicapai dengan obat. Ya. Obat itu hanya sebatas ikhtiar. Hanya sebatas asbab saja. Terkadang tanpa obat juga kita udah tersugesti. Ya, main sugesti nih. Ya, ada orang di rumah ngeringkuk. Begitu ketemu dokter, dokter bilang begini, itu ke dokternya aja udah suges. Ngelangkahnya ke dokter aja sudah suges. Kita nggak tahu itu obat ada efek apa enggak, kita nggak tahu. Pokoknya disuruh minum obat aja. Begitu minum obat, iya enakan nih. Bisa jadi suges. Tapi yang pasti asyifa'u minallah. Yang pasti hakikatnya kesembuhan itu datang dari Allah. Dokter obat itu cuma ikhtiar aja. Ada gak orang sakit tanpa obat? Orang sakit sehat tanpa obat? Ada gak? Di mana? Lu tanggung jawab, lu bilang ada. Ada gak orang sakit sehat tanpa obat? Ada gak? Ente pernah ngerasain gak? Hah? Pernah kalau aneh mah? Nggak diobatin, obat warung kagak, ke dokter apalagi males. Paling ogah ke dokter. Tapi sehat. Kenapa? Karena kesehatan itu bukan dari obat. Asyifa'u minallah. Ini i'tikad, harus ditanamkan di hati kita. Asyifa'u minallah. Kesembuhan itu datang dari Allah, bukan dari obat, bukan dari dokter, bukan dari tabib, bukan. Kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebatas ikhtiar doang. Ya, obat itu hanya sebatas ikhtiar, nggak bakal bisa orang ya sembuh gara-gara obat, nggak ada. Ya, itu cuman lakon dunia. Tahu gak lakon ente? Lakon dunia namanya. Lakon dunia kan begitu, ada dokter. Ya, kalau kita nggak ke dokter, ya kasihan dokter ntar nafkahin istri anaknya gimana? Biarin deh ke rumah sakit begitu ya. Nama-nama rezeki dokter. Ya, kita sembuh karena Allah. Kita sakit juga karena Allah berikan penyakit. Kalau wali dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak buru-buru minta sembuh, Pak. Iya, enggak buru-buru minta sembuh. Kenapa? Karena setiap penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan menggugurkan dosa dan kesalahan dia yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarin antepin dulu. Biar dikuras dulu. Baru dia minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meriang langsung ke klinik, buru-buru ke klinik. Wah, ya enggak? Ya kan? Kan begitu latah. Ya. Tapi ya jangan juga ente ngikutin wali. Kita bukan wali, kalau kita kan wali murid. Wali murid. Kalau wali lain ceritanya. Mereka makomnya beda dengan kita. Ya, yang pasti kita harus sabar saat kita menghadapi sakit begitu. Karena sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu melunturkan kita punya dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Tapi terkadang yang enggak paham ya begitu. Ya, saat dia sakit, dia menyalahkan keadaan. Kenapa sih gua harus sakit begini? Begitu. Ya, gue sih pengennya sehat, semua juga pengennya sehat. Cuman bagaimana kalau Allah pengennya kita sakit, ya bagaimana? Kita terima deh.
dengan redha ikhlas, mudah-mudahan begitu ya. Allah ampunkan kita punya dosa. Saat kita sakit yang penting kita sabar. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.